waktu itu muncul istilah bahwa di sini ada kampung Rusia. Kami berpikir bahwa kami juga pernah bertugas di luar negeri, tidak mungkin ada satu negara di dalam negara. Ya. Akhirnya saya melakukan coba diselidiki ada apa sebetulnya di situ. Kami selidiki melalui Ditreskrimsus, ya. Memang ada kenyataannya. Ya. Memang tidak bisa masuk secara bebas di situ karena sebagian besar di situ yang ada di situ adalah warga negara Rusia dan warga negara asing lainnya. Bali itu terkenal dengan wisata. Kemudian di daerah wisata berarti hal yang pertama dan utama, wisata harus aman. Makanya kami berpikir bahwa aman Bali. Ketika Bali aman, wisata itu berhasil. Akhirnya kami berawal dari situ, kita melihat, oh ini wisata ini harus kami sentuh. Karena kok wisata lumpuh, Bali lumpuh. Banyak yang masuk ini harus memang berkualitas, saya bilang itu. Betul. Intinya menguntungkan dari Bali, menguntungkan bagi Bali, menguntungkan bagi wisata, menguntungkan bagi Indonesia. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo Detikers, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan Belak-Belakan. Saat ini saya ada di Pulau Dewata. Dan kalau kita bicara tentang Bali, itu erat hubungannya dengan wisata. Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali isu yang muncul di Bali. Kita mendapatkan informasi bahwa banyak wisatawan yang kemudian melaksanakan kegiatan bisnis tanpa izin barangkali. Dan kepatutan yang harusnya diatur. Salah satunya yang mencuat adalah nama Kampung Rusia. Dan nama Kampung Rusia ini kemudian kita kenal karena ada upaya yang dilakukan oleh Polda Bali untuk melakukan penertiban. Orang yang menjadi sosok melaksanakan hal ini adalah Kapolda Bali yang baru menjabat 6 bulan dan melaksanakan kerja dengan sistematis, Bapak Irjen Daniel Aditya Jaya. Apa kabar, Jenderal? Selamat pagi. Baik, terima kasih Bang. Itu. Ya, kita masuk ke apa yang saya mention tadi. Nama Kampung Rusia itu kemudian mencuat tuh kalau nggak salah, semenjak Pak Kapolda menjabat begitu ya. Itu ceritanya mulainya dari mana tuh, Pak Daniel? Begini, Bang. Jadi pertama kali kami di Bali, saya mencoba melihat apa masalah yang ada di Bali, khususnya terkait dengan Kamtipmas. Kemudian waktu itu muncul istilah bahwa di sini ada kampung Rusia. Kami berpikir bahwa kami juga pernah bertugas di luar negeri, tidak mungkin ada satu negara di dalam negara. Ya. Akhirnya saya melakukan coba diselidiki ada apa sebetulnya di situ. Awalnya berpikir apakah itu mungkin terjadi di Indonesia. Namun demikian setelah kami selidiki melalui Ditreskrimsus, ya, memang ada kenyataannya. Ya. Terus pertama kali kita melihat memang tidak bisa masuk secara bebas di situ karena sebagian besar di situ yang ada di situ adalah warga negara Rusia dan warga negara asing lainnya. Sehingga kami melihat status daripada wilayah itu, kemudian gedung itu kami mulai dari status pendirian. Gedung itu seperti apa? Karena kami duga kalau itu ada sesuatu yang sangat eksklusif di wilayah negara berdaulat, tentunya ini perlu menjadi perhatian. Bisa diduga nanti ada praktek-praktek tidak pidana yang lain, apakah itu money laundering, kemudian narkotika dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat secara global, satu negara itu, di sini Rusia, secara global pasti sedang bermasalah. Apakah itu juga dampak dari itu sehingga ada di Bali. Saya mencoba mempelajari itu. Jadi sorry saya potong. Kalau di beberapa tempat itu kan ada semacam kantong-kantong imigran ya. Jadi kayak ada little Tokyo misalnya, atau pecinan gitu ya, atau Chinatown, atau misalnya Little India dan lain sebagainya. Itu kan cuma kawasan yang kemudian menampung banyak imigran dari daerah tertentu dan sebenarnya tidak tertutup. Kalau kampung Rusia ini berarti tertutup eksklusif sekali ya. Untuk masuk
awalnya memang saya pikir demikian gitu. Oke. Namun kan itu tidak seperti itu kenyataannya. Sehingga ketika ada orang yang mau masuk, kalau di situ ada satu tempat makan, kalau makan sih dibolehkan. Boleh. Tapi lebih dari itu penyewa-penyewanya itu rata-rata bukan dari kita. Oke. Dan yang kami dengar dan kami selidiki apakah dengan di situ ada transaksi dengan menggunakan uang-uang non rupiah, itu juga sebetulnya menjadi hal yang dilarang di Non Bali. rupiah itu mata uang asing atau mata uang kripto? Saya belum melihat kripto dulu. Oke, Jadi oke. transaksi di Bali sebagai daerah wisata sebetulnya diwajibkan menggunakan transaksi rupiah. Nah, ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh para wisatawan asing. Ini termasuk di dalam peraturan gubernur kalau nggak salah, saya tanggalnya lupa. Sehingga berawal dari situ kami melihat ada sesuatu yang aneh, kemudian kami mencoba melihat kedudukan status daripada perusahaan yang memiliki dalam hal ini PTP, disebutkan PT Pak ya, itu yang kami tangani itu seperti apa lah. Disitulah kami melihat bahwa ternyata di situ ada izin-izin pendirian perusahaan yang tidak ada. Oke. Ya, sudah mengajukan melalui OSS, ya, tapi Belum dipenuhi. izin TKKBN-nya tidak ada, ya satu. Kemudian izin pendirian bangunan tidak ada. Kami lebih dalam lagi, kaitan dengan yang saya sebutkan tadi, itu kaitan tata ruang itu kewenangan daripada pemerintah daerah. Kami coba berkoordinasi dan kami mendalami, akhirnya di situ ditemukan ada sekitar 1,8 hektar. Oh. Itu bangunan berada di atas lokasi lahan sawah dilindungi, ya, dan lahan pertanian. Lahan sawah dilindungi ini adalah lahan sawah yang seharusnya tidak boleh alih fungsi. Tidak boleh. Oke. Tidak Tapi boleh. ini faktanya kemudian alih fungsi. Jadi. Itu bukan dialih fungsi, didirikan, memang belum dialih fungsi. Oke. Ya, kalau yang kaitan tata ruang tadi sudah memang boleh didirikan seperti itu. Hanya saja tidak ada izin PBG-nya, ya, apa istilahnya itu dulu dari IMB ya. Iya, Kemudian tentang tata ruang, tentang pendirian untuk wisata pun mereka belum dikerjakan. Ya, sudah mengajukan di OSS namun belum keluar. Tapi itu sudah beroperasi. Sudah sejak tahun 2019. Nah, yang jadi masalah ketika mereka masuk di LSD dan yang pertanian berkelanjutan itu ada unsur pidananya, kami masuk di situ. Ya, ketika kami masuk, kemudian kami dalami, ya ternyata memang seperti itu. Siap. Terungkap lagi bahwa itu semua transaksinya menggunakan kripto lah itu. Ini masuk langsung menggebrak itu apa karena memang kebetulan saja, kebetulan lagi di Bali dan melakukan ini, atau dari luar udah melakukan sinyalemen bahwa ada. Ketika kami masuk, saya sebutkan tadi bahwa saya akan mempelajari dulu apa yang harus saya kerjakan. Oke. Selaku aparat kepolisian di wilayah Bali. Sebetulnya Bali itu perlu polisi apa sih? Gitu? Apakah perlu polisi yang seperti apa? Terus Karena memang tantangannya apa beda di sini? Ya, tiap tempat berbeda ya. Ya, karena di sini pertama saya lihat wisata. Bali itu terkenal dengan wisata. Itu satu. Kemudian di daerah wisata berarti objek wisata harus kunci atau hal yang pertama dan utama, wisata harus aman. Makanya kami berpikir bahwa aman Bali. Ketika Bali aman, wisata itu berhasil. Gitu. Akhirnya kami berawal dari situ, kita melihat, oh ini wisata ini harus kami sentuh. Karena kok wisata lumpuh, Bali lumpuh. Ya. Dan ini menjadi sebagian besar mata pencaharian masyarakat Bali dan juga menyumbang investasi terbesar, investasi besar di negara kita. Kalau nggak salah sekitar 4,8% itu investasi di Bali. Dari situ kami melihat sebetulnya bukan cuma di Kampung Urus yang disebut Kampung Urus tadi, tapi keamanan di Bali menjadi prioritas utama. Sehingga kami berpikir bagaimana aman sehingga wisata yang ada di Bali adalah wisata yang berkualitas. Betul, ya. betul. Ya, kenapa berkualitas? Berarti memiliki kualitas, dapat mendatangkan keuntungan buat negara kita, bahkan lebih khusus lagi kepada Bali dan masyarakat Bali. Dan Bali ini tidak berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Orang kenal Bali karena alamnya. Ya. Orang kenal Bali karena adatnya. Nah, kalau alam saya sebutkan tadi ketika LSD dirubah, itu merubah ekosistem. Di mana sungai harusnya lurus dibelokkan.
dan lain sebagainya, sehingga ini juga berdampak selain kepada kerusakan alam lingkungan sendiri, itu juga berdampak juga terhadap keamanan daripada bangunan-bangunan yang ada di situ. Dan tentunya secara ekonomi masyarakat Bali harusnya bisa menanam padi, harusnya bisa melakukan yang lain gitu, tapi tidak bisa. Jenderal, ini kan Jenderal masuk ke Bali itu puluhan tahun yang lalu, tahun 97? 95 sampai 97 ya. 95. Oke, 95 sampai 97. Ya. Fast forward berapa? 30 tahun dari itu, apa yang berbeda yang kemudian Pak Kapolda lihat di Bali, dan apa yang harus dilakukan oleh kita gitu? Bali yang pertama nggak berbeda, masih saja wisatanya yang ditonjol, tetapi ada sedikit perbedaan. Semakin banyak wisata masuk dan maaf kalau saya bilang satu Vina muncul di sini beda dengan yang dulu. Jadi wisatawan cenderung berani melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, apakah itu tertib lalu lintas, apakah itu juga masalah justru kepada pelanggaran hukum yang lain termasuk pidana. Nanti inilah yang kemudian menjadi berpikir saya bagaimana mewujudkan Bali ini aman, gitu kan. Selain juga karena Bali itu tempat wisata, Bali ini juga sering dijadikan sarana untuk event-event internasional, baik itu event olahraga, kemudian event seni, bahkan event-event yang berkaitan dengan kerjasama antar negara Indonesia dan negara-negara lain. Sehingga di sini kayak berpikir bahwa keamanan nomor satu itu dulu. Apalagi waktu Pak Kapolda masuk, banyak sekali event internasional yang diselenggarakan ya. Itu waktu itu KTT ASEAN udah masuk ya? Belum, waktu itu KTT IAF, Indonesia ASEAN Forum, Indonesia Afrika Forum. Indonesia Afrika Forum, Water Forum juga Pak? Water Forum kami belum masuk. Belum masuk juga ya. Artinya kan semakin kesini semakin banyak event internasional yang diselenggarakan. Nah, menarik untuk bicara soal wisata berkualitas. Apakah itu salah satu inputnya juga? Artinya gini, kalau wisatawan yang masuk itu berkelas gitu ya, dia tahu manner, mungkin spendingnya lebih besar karena pendidikannya tinggi, kemampuan ekonominya bagus gitu. Sehingga yang masuk ke Bali itu bukan istilah kita dia bahasa premannya Bali bule kere gitu. Bener nggak seperti itu maksudnya? Mulai dari inputnya juga sebenarnya sehingga ada seleksi. Iya. Jadi betul. Pas kebetulan saya masuk bertugas di Bali di bulan Agustus kalau salah ya. Agustus itu ada program yang disampaikan melalui Kementerian Marinvest, bekerja sama juga di situ dengan Kementerian Pariwisata dan stakeholder lainnya, bagaimana bisa mewujudkan Bali berkualitas. Bahkan di situ disebutkan ada impresnya, bagaimana kita mewujudkan Bali berkualitas. Ini juga menjadi dasar saya ketika saya menetapkan keamanan nomor satu di Bali, muncullah sekarang program seperti ini. Sehingga ke arah wisata. Kalau yang tadi saya sebutkan Kampung Rosia adalah salah satunya. Bukan satu-satunya di situ. Itu puncak gunung es ya? Masih ada lagi yang kita tunggu nanti beritanya yang akan digiatkan oleh Pak Kapolda. Kami balik lagi ya Pak Bang. Sebetulnya satu yang menjadi pijakan kami adalah nomor satu adalah bagaimana Bali aman, yaitu syarat utama dan syarat pertama. Ketika Bali aman, wisata akan bagus. Ketika wisata bagus, Bali semakin maju dan tentunya investasi masukan negara dan daerah pun juga semakin tinggi. Keamanan di Bali ini yang menjadi objek ada dua. Satu memang masyarakat kita juga, dan kedua mungkin masyarakat asing. Nah, dua-duanya ini juga menjadi perhatian kami bagaimana bisa menjamin itu bisa berjalan dengan baik ya. Sehingga bagaimana mewujudkan Bali aman khususnya di bidang pariwisata, karena kepentingan pariwisata itu menjadi hal yang penting untuk kami lakukan. Nah, kaitan dengan wisata berkualitas, kenapa demikian? Karena memang di Bali paling banyak wisatanya gitu. Selain itu memang ada yang lain, tapi yang menjadi utama wisata ini harus betul-betul berkualitas. Kita tahu bahwa kita pernah lumpuh Bali itu di masa Covid, di situ kemudian nggak ada yang datang ya, wisata baik lokal maupun mancanegara nggak ada datang, sehingga pemasukan ekonomi Bali sangat lumpuh gitu kan. Kemudian kaitan berkualitas di sini betul bahwa fenomena yang berkembang itu
masuknya sangat banyak. Ya, kami senang masuknya banyak. Namun demikian juga harus diperhatikan bahwa banyaknya masuk ini harus memang berkualitas. Saya bilang itu. Betul. Intinya menguntungkan dari Bali, menguntungkan bagi Bali, menguntungkan bagi wisata, menguntungkan bagi Indonesia. Bukan malah membuat PR, membuat pekerjaan di Bali gitu kan. Dan itu sebetulnya juga mengganggu wisatawan-wisatawan lain, ya, dari orang yang lokal. berkualitas tadi mau masuk jadi segan karena Bali citranya seperti itu gitu ya. Betul, jadi mereka merasa tidak aman. Oleh sebab itu kami selaku aparat kepolisian harus bisa menjamin bahwa Bali memang harus aman. Ya, wisatawannya pun juga harus aman sehingga masyarakat pariwisata baik itu lokal maupun internasional bisa berwisata di sini dengan perasaan aman ya, dan tidak kekhawatiran yang lain-lain lah. Mungkin upaya ini, ikhtiar ini dilakukan dengan slogan yang Pak Kapolda teguhkan itu ketika baru menjabat, Dharma itu bisa dijelaskan singkatan Dharma itu apa dan tujuannya apa? Baik ya, jadi gini Bang, secara harafiah Dharma itu artinya adalah menegakkan kebenaran, atau mengabdi juga bisa, gitu kan. Namun demikian Dharma itu secara akronim merupakan kepanjangan dari yang pertama D itu disiplin berintegritas, yang kedua H itu humanis, yang ketiga akuntabel, yang keempat R itu responsif, kemudian yang M itu melayani dengan hati, dan yang A terakhir itu adaptif. Ini kami buat semacam nilai-nilai dan gampang diingat sehingga anggota di lapangan ini langsung bisa saya harus begini. Ketika ada satu masalah, mana responsif kamu misalnya. Ketika kita tidak cepat melakukan menerima laporan masyarakat, mana responsif kamu. Ingat kita harus responsif. Ketika kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, mana katanya melayani dengan hati, mengingatkan mereka semua ya. Tapi ini sebetulnya memudahkan mereka, memudahkan anggota untuk bisa menjadi panduan mereka dalam bekerja. Ini juga sebetulnya kenapa ini kami lakukan. Jadi kami ingin mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ini terselenggara mengadopsi dari nilai-nilai adat maupun agama di Bali, yaitu Trihita Karana. Ya. Trihita Karana itu local wisdom lah ya. Ya, local wisdom dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan manusia. Bukan, alam itu. Dan ini pun sebetulnya tidak jauh, di mana ini merupakan mengkolaborasikan yaitu konsep pemulisian transformasi menuju Polri yang presisi dari program Mabes Polri, Bapak Kapolri, dengan konsep kearifan lokal yang saya sebutkan tadi, yaitu Trihita Karana. Sehingga ini bisa lebih memudahkan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus bekerja seperti ini. Ya. Itu Bapak. Ya. Dan penanganan Bali ini memang spesifik ya, artinya kan kalau dilihat dari sisi antropologi sosiologisnya ini kan homogen ya, kebanyakan satu suku, agamanya juga mayoritas Hindu. Buat Pak Kapolda ini memudahkan atau menjadi tantangan tersendiri, dan strategi apa yang dilakukan? Karena kita tahu bersama ini kita fenomena Bali ini selalu kita cermati. Tadi habis ngobrol sama jajarannya komandan, kalau bule masih baru itu kalau buang puntung rokok itu nyari tempat sampah, tapi kalau udah biasa tuh lempar kemana-mana, itu salah satunya. Bagaimana kemudian ini bisa diimplementasi, Jenderal? Karena Badung ini katanya jumlah orangnya 500 orang, 500.000 orang, sementara wisatawannya bisa sampai 2 juta. Jumlah anggota dan lain sebagainya, pengaturannya gimana? Kalau melihat masyarakat Bali ini memang demikian, cukup homogen, namun masyarakat Bali ini sebetulnya sudah sangat terbuka dengan berbagai masyarakat. Ya. Apalagi dari dalam, di luar pun sangat terbuka bagaimana masyarakat Bali ini bisa menerima perbedaan dan menerima
bercampurnya ini. Ya. Di sisi lain mereka juga menjunjung adat. Ini yang juga harus dijaga, dihormati, dan mereka sangat welcome siapapun datang dan bersama-sama di Bali. Ini kami jadikan suatu modal, ya, satu hal yang positif bagaimana kita menjaga keamanan ketertiban. Kaitan dengan adat, di Bali ini sendiri memiliki komponen masyarakat yang bertugas menjaga, menjaga keamanan. Awalnya memang keamanan di tempat kegiatan agama atau adat, tugas pokoknya memang demikian. Namun pada perkembangannya pecalang ini juga sangat membantu kami. Ini menjadi mitra efektif ya buat Polri ya. Mitra Polri sebagai komponen masyarakat yang membantu bisa menjaga keamanan di Bali. Setidaknya menjaga pada wilayahnya sendiri. Pada nyatanya kami juga menggunakan pecalang ini untuk kegiatan-kegiatan internasional. Kemarin KTT IAF dengan memasang pecalang ini, kami sambil melihat ini ada budaya-budaya adat yang khusus di sini, ini bisa kami jual sekalian. Jadi ini dua hal yang sangat unik dan dapat kita kombinasikan menjadi hal yang positif untuk masyarakat dan wisata di Bali. Jadi sangat membantu ya sebenarnya. Iya betul. Ya. Oke. Barangkali ke depan Jenderal langkah yang akan dilakukan ini tahun 2025 target utama dari Polda Bali dan Pak Kapolda ini dalam kurun waktu 1 tahun ke depan ini apa? Kami bekerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam rencana kerja tahunan. Kami juga tidak jauh dari bagaimana yang sudah digariskan oleh Mabes Polri. Sesuai dengan tugas pokok Polri di sini bagaimana bisa melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, kemudian menjaga stabilitas Kamtibmas dan menegak hukum, tetap itu menjadi hal yang harus kami lakukan seperti ini. Di dalam mewujudkan keamanan khususnya di Bali, baik dengan cara-cara menekan ataupun mengeliminir potensi gangguan, kemudian selanjutnya menempatkan anggota-anggota di lapangan supaya masyarakat merasa betul-betul aman, ada polisi di sekitarnya, dan yang ketiga apabila ada pelanggaran hukum, kami akan lakukan pelanggaran hukum secara tegas, kemudian objektif dan tentunya terukur, sehingga ini bisa menjadikan efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan untuk tidak melakukan lagi ke depan. Dan tentunya kaitan dengan Bali pun kami bersama-sama, mari sama-sama kita masyarakat Bali dan Polri, Polda Bali, sama-sama kita wujudkan Bali yang aman, kondusif, ya, kemudian masyarakat merasa nyaman melakukan aktivitasnya, khususnya masalah pariwisata, ini juga akan berjalan dengan lebih berkualitas dan tentunya semuanya bermuara dari akan berguna bagi Bali sendiri maupun negara Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Kapolda, Irjen Daniel Aditya Jaya. Ruang bicara belak-belakan sudah memberikan insight kepada Anda tentang Bali terkini dan upaya Polri di Bali untuk mengamankan provinsi yang sangat dikenal dunia dari wisatanya. Mudah-mudahan semua ikhtiar berjalan lancar, Jenderal, dan kami tunggu gebrakan selanjutnya karena ketika beliau menjabat langsung menggebrak, kayaknya akan ada gebrakan-gebrakan selanjutnya. Kita tunggu gebrakan Pak Kapolda. Terima kasih Pak Kapolda sekali lagi. Terima kasih Bang. Ya. Dan sampai di sini belak-belakan kali ini, kita akan jumpa di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa.